Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen layanan sosial yang ampuh oleh Bapak dosen Andi Muhammad Yusuf, saya akan mewawancarai salah seorang tokoh yang berada di lingkungan saya, yaitu beliau adalah Bapak Kepala Lingkungan, lingkungan Pelita, yang dimana Bapak Kepala Lingkungan Pelita ini adalah seorang pemimpin yang memimpin para warga atau masyarakat yang ada di lingkungan Pelita. Ya, terkait dengan pertanyaannya, ada beberapa yang akan kami tanyakan ke beliau. Ya, berikut. Ya, sebelumnya langsung saja beliau akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Lingkungan Pelita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya para peserta bersama di sini saya akan mengadakan diskusi dengan saudara Widani untuk memenuhi syarat tugas dari dosen pengampu mata kuliah Manajemen layanan sosial. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita sama-sama diskusikan. Boleh saja dari sini. Baik, langsung saja ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya, sebelum terpilihnya Bapak sebagai Kepala Lingkungan, hal apa saja yang ingin Bapak wujudkan tentunya untuk mewujudkan warga dan lingkungan di lingkungan Pelita ini? Hal apa saja yang Bapak ingin wujudkan? Memang itu sudah ada di dalam visi misi Kepala Lingkungan, di mana yang pertama itu adalah kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dalam hal peningkatan ekonomi, sosial ekonomi, yang nantinya masyarakat dapat memiliki kebutuhan halal kehidupannya, mulai misalnya dari bagaimana kita mengupayakan dari segi usaha kecil dan menengah UMKM, bagaimana dia meningkatkan ekonominya, kemudian selanjutnya itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dalam hal yang terutama pada masa COVID kemarin itu kita senantiasa untuk memberikan layanan kesehatan dalam bidang yang misalnya penyemprotan, kemudian pemberian hand sanitizer, penggunaan masker dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita dapat meningkatkan keamanan dalam warga masyarakat itu sendiri. Keamanan ini memang penting sekali karena di lingkungan kita itu mayoritas di sini adalah community post, di mana community post di sini adalah pendatang yang kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya itu sendiri. Nah, ini yang yang harus menjadi prioritas utamanya. Kemudian untuk bagaimana pengembangan lingkungan sehat itu kita senantiasa menggalakkan gotong royong di masyarakat. Paling tidak itu kali sebulan itu kita mengadakan gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan kita masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya ke pertanyaan kedua, bagaimana strategi Bapak guna mengembangkan potensi di lingkungan saat ini? Strateginya Pak? Adapun strategi yang kami pakai adalah bagaimana kami sebagai kepala lingkungan itu mengadakan kegiatan kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah, dan kerjasama dengan terkait. Dan misalnya pengembangan ekonomi, kami mengadakan kerjasama dengan dinas-dinas, baik itu dinas sosial, kemudian adapun juga nanti ada warga
yang memberikan bantuan kepada masyarakat lain dan sebagainya itu, ini yang perlu kita berikan kepada masyarakat itu adalah bagaimana kita dapat mewujudkan kerjasama dalam peningkatan atau mewujudkan ekonomi masyarakat tadi itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Permasalahan apa yang sering dihadapi oleh warga lingkungan Pelita dan bagaimana cara Bapak bersama warga atau masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin selama Bapak menjabat sebagai KM saat ini ada permasalahan yang telah dihadapi. Apapun permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat itu, kalau kita alami selama saat sekarang ini adalah terfokus pada dari aspek bantuan. Ya, bantuan ini memang kadang-kadang itu menjadi sumber masalah. Misalnya tidak meratanya bantuan sosial, misalnya bantuan BPJS, kemudian bantuan PKH, kemudian bantuan dalam aspek ini ya, peningkatan ekonomi dan sebagainya itu menjadi permasalahan utama. Tetapi untuk permasalahan-permasalahan yang lain, misalnya pencurian atau misalnya tawuran atau narkoba, insya Allah di lingkungan kami itu zero, ya, tidak ada penyalahgunaan narkoba, kemudian pencurian dan sebagainya. Ini adalah wujud dari kerjasama kita dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat. Ya, masyarakat di lingkungan saat ini yang Bapak ketahui kebanyakan bekerja di bidang apa? Di sektor apa? Mungkin ada yang Bapak ketahui. Kalau warga masyarakatnya di lingkungan Pelita ini lebih banyak bekerja di sektor apa atau di bidang apa? Sesuai yang ada di data kelurahan atau pemerintah, memang di sini pekerjaan itu banyak sekali ya. Ada dari yang PNS, kemudian ada dari Polri, TNI, pengusaha, kemudian ada juga pedagang, ya, yang dimana di sini memang tingkat pendapatannya itu relatif sesuai dengan pekerjaannya. Ya, mungkin kalau kita bisa statistikkan itu, di sini yang mayoritasnya itu adalah PNS, pegawai negeri sipil. Lebihnya itu ada dari masyarakat yang menjadi pedagang atau pengusaha kecil dan menengah. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya ke pertanyaan ke-5. Apakah ada tradisi atau kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Pelita? Jika boleh tahu apa saja dan biasanya kapan tradisi atau kegiatan tersebut dilakukan? Atau kalau tradisi yang biasa dilakukan itu biasanya waktu Maulidan kita mengadakan acara lomba-lomba, kemudian acara takbiran, terutama ini dengan adat remaja kita mengadakan kegiatan pawai keliling, kemudian membangunkan sahur, kemudian waktu ini juga ada namanya rebo gotong atau ada lebaran ketupat. Kalau selesai seminggu acara Idul Fitri itu warga masyarakat mengadakan acara lebaran topak. Nah, inilah memang satu tradisi yang ada di masyarakat kami itu yang mungkin sudah menjadi turun temurun dari zaman ke zaman ya. Mungkin ini dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang ini masih kental tradisi lebaran ketupat itu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan ke-6. Adakah program-program wajib dan rutin yang dilakukan bersama warga masyarakat di lingkungan kita? Jika ada, bolehkah saya mengetahui dari tolong Bapak jelaskan?
program-program rutin mungkin ada setiap pekan atau setiap bulanan gitu Pak. Kalau- Program-programnya. Kalau program rutin yang dilakukan oleh kepala lingkungan itu, yang pertama mengadakan pengajian dengan warga masyarakat lingkungan kita setiap malam Jumat di masjid 2 kali dalam 1 bulan, dan juga ada kajian subuh sama juga 2 kali sebulan. Kemudian dengan majelis taklim ibu-ibu PKK mengadakan pengajian juga 2 kali sebulan. Nah, selain itu kepala lingkungan itu juga mengadakan kegiatan, ya misalnya ada di remaja yang upload ini ya 1 kali seminggu malam Senin. Nah, ada juga yang masih bergiat dalam bidang olahraga, mengadakan kegiatan latihan untuk ini ya futsal dan olahraga sepak bola itu 1 kali dalam sepekan. Nah, ini adalah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh lingkungan, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemuda untuk mengadakan kegiatan yang ada di lingkungan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ke pertanyaan ke-7. Ya, bagaimana cara Bapak ya berbagi waktu kesehariannya dengan aktivitasnya yang lain yang begitu padat? Ya, mungkin pertama saya menyampaikan di sini saya juga punya tugas pokok sebagai seorang pengajar, dan kemudian ada juga tugas lain komite sekolah di SD 18, kemudian jadi kader posyandu. Memang ini sebagai tanggung jawab kita untuk membagi tugas itu. Kiranya kita di sini harus pandai-pandai melihat mana yang lebih urgent, yang lebih penting kita laksanakan. Nah, itu yang kita laksanakan. Artinya di sini ya memang pekerjaan itu adalah ada sebagai sebuah tanggung jawab bagi kita untuk kita laksanakan. Tetapi kita harus pandai-pandai melihat mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih urgent, itu yang harus kita laksanakan. Nah, kalau berbagi pekerjaan itu memang di sini kalau di lingkungan ini kan terdiri dari beberapa RT. Nah, saya pun juga menggunakan perangkat RT itu juga akan membantu saya untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas saya. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan ke-8. Apakah ada keluhan yang Bapak alami saat ini terhadap warga atau masyarakat di lingkungan kita selama menjabat sebagai kepala lingkungan? Apakah ada keluhan ya? Kalau keluhannya itu memang di sini itu menjaga kebersihan. Masyarakat itu sangat sulit untuk menjaga kebersihan ini. Kalau kita tidak menegur atau tidak memberikan peringatan, kadang-kadang mereka ya buang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling banyak jadi keluhan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana dia itu disiplin dalam misalnya membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian mengerjakan segala apa yang dijadikan saran. Nah, itu yang harus kita bisa kembangkan di masyarakat itu agar dia bisa mampu untuk berhidup mandiri tanpa kita berikan teguran dan sebagainya. Itu kita tidak bisa harus kita tegur terus menerus. Nah, ini jadi mungkin kebanyakan jadi keluhan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke-9 ya. Apakah Bapak mengetahui bagaimana respon ya, positif atau negatif masyarakat terhadap Bapak selama ini yang saat ini menjabat sebagai kali? Ya, Bapak mengetahui dan bagaimana yang harus perlu Bapak tanggapin gitu? Kalau berkaitan dengan respon positif dan negatif itu saya tidak bisa menyatakan bahwa saya juga bekerja 100% maksimal, tetapi paling tidak saya itu berusaha untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai kepala lingkungan. Terkadang memang ada orang yang merasa puas dengan kinerja kita dan ada yang tidak merasa puas.
orang yang merasa puas itu mungkin dia melihat kita sudah berusaha dan dengan maksimal. Tapi kadang-kadang orang yang tidak puas ini memang kadang-kadang yang tidak bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Memang kita ini kan sebagai kepala lingkungan ini hanya memiliki 2 tangan, 2 telinga, 2 mata, 2 kaki untuk berjalan, itu memang serba terbatas semua. Nah, tetapi dengan keterbatasan itu kita berupaya maksimal, itu bukan, itulah menjadi sebuah nilai plus untuk kita. Nah, tapi kekurangan saya itulah yang ini menjadi yang ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa ini adalah sebuah proses di mana kita itu berupaya untuk jangan sampai tergantung sama pimpinan atau mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, tetapi kita berupaya selalu hidup mandiri, berupaya untuk mengembangkan diri sendiri, itu yang lebih penting tanpa kita ya tergantung sama orang lain. Nah, itu yang lebih lebih penting menurut saya. Kita menyelesaikan masalah kita sendiri itu aja, mungkin itu lebih penting daripada kita itu nantinya berupaya untuk selalu melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi di sini berkaitan dengan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita itu memang setiap orang itu memiliki kelemahannya masing-masing. Saya juga mengakui kelemahan saya ada, kemudian kekurangan saya ada. Nah, yang itulah yang nantinya masyarakat jadi bahan untuk bagaimana bisa melengkapi kami sebagai kepala lingkungan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait UMKM yang ada di lingkungan Pelita saat ini? Mungkin apakah hanya berdampak untuk warga setempat atau berdampak juga kepada warga di luar? Silakan dijelaskan. Berkaitan dengan UMKM, di sini memang untuk UMKM ini banyak menyediakan usaha yang rumahan ya, home industri, misalnya bekerja sebagai laundry, pakaian, jasa laundry, kemudian menjual makanan, kemudian ada pun juga yang lainnya itu adalah menjual pakaian dan sebagainya itu. Nah, ini memang sebagai sebuah usaha yang dimana warga masyarakat itu melihat di lingkungan kita ini banyak orang yang tinggal itu adalah penghuni kos atau kontrakan dan sebagainya, sehingga orang yang menggunakan jasa UMKM ini akan tepat sasaran. Misalnya anak kos yang malas nyuci akan akan menggunakan jasa laundry, atau malas masak membelikan makan di luar dan sebagainya. Ini merupakan suatu tambahan omset untuk kepala lingkungan itu berupayakan bahwa yang UMKM ini itu bagaimana dia itu berusaha menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih maju lagi. Nah, terutama pengembangan modal, ya, memberikan bantuan modal dan sebagainya itu untuk mengembangkan usahanya. Jadi ya, kalau misalnya orang-orang itu harus pandai manajemennya itu ya, manajemen baik mengenai keuangannya maupun baik mengenai pengembangan, ya orang itu akan merasa tertarik dan sebagainya. Itu marketing begini ya, perlunya ada marketing yang bagus untuk mengembangkan usaha dan omset yang dia baik itu per hari, mingguan dan bulanan. Nah, itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Ya baik, begitulah hasil wawancara tadi bersama Bapak Kepala Lingkungan Pelita, yang mana beliau adalah sosok pemimpin, ya, pimpinan di lingkungan Pelita yang memimpin warga dan masyarakatnya, semoga kedepannya jauh lebih baik.
Ya baik, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Andi Muhammad Yusuf MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Layanan Sosial. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.